Oke, sekarang kita bahas tentang PRDA ya, atau PT Prodia. Nah, jadi PT Prodia Widya Husada Tbk ini bergerak di bidang laboratorium kesehatan dengan melakukan kegiatan usaha seperti pendirikan klinik, laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit, kemudian ada pusat penelitian dan pendidikan perawat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan pemeriksaan kesehatan, kemudian perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan 130 kantor cabang dan outlet di seluruh Indonesia. Nah, perusahaan ini merupakan anggota dari grup Prodia Utama. Sekarang kita akan analisa dari pendapatan dari si Prodia. Nah, di kuartal pertama tahun 2022, Prodia berhasil mencetak pendapatan pemasukan itu sebesar 556 miliar rupiah, turun dari kuartal yang sama 2021 sebesar 626 miliar. Nah, di kuartal kedua itu mencetak penjualan atau pendapatan sebesar 481 miliar rupiah dan turun dari 2021 sebesar 613 miliar rupiah. Dan di kuartal ketiga tahun 2022 berhasil mencetak pendapatan itu sebesar 543 miliar rupiah, itu juga turun dari 2021 kuartal yang sama, kuartal ketiga, yaitu sebesar 752 miliar rupiah. Nah, kemudian bagaimana dari laba bersih yang berhasil dicetak? Laba bersih dari Prodia ini ternyata di kuartal pertama tahun 2022 itu juga turun ya, dari 159 miliar rupiah di tahun 2021 kuartal pertama turun menjadi 105 miliar rupiah di kuartal pertama juga. Dan di kuartal kedua itu 142 miliar rupiah di tahun 2021, turun di tahun 2022 menjadi hanya 55 miliar rupiah. Nah, ini turun setengah lebih ya, 50% lebih. Kemudian di kuartal ketiga itu berhasil mencetak laba bersih dari 2021 kuartal ketiga sebesar 210 miliar ya, turun di tahun 2022 menjadi hanya 115 miliar rupiah. Nah, kemudian bagaimana dengan manuver-manuver yang akan dilakukan oleh Prodia ke depannya? Jadi Prodia ini sudah menyiapkan duit ya untuk capital expenditure sebesar 250 miliar rupiah. Itu untuk mengebut di bisnis digitalnya. Nah, jadi Direktur Utama Prodia itu Dewi Mulyanti mengatakan akan mengalokasikan belanja modal atau capex 2023 kurang lebih samalah dengan tahun 2022, yaitu sebesar 200 miliar sampai 250 miliar. Nah, capex ini akan digunakan untuk melanjutkan otomatisasi dan modernisasi fasilitas-fasilitas laboratorium sehingga lebih efisien. Nah, kemudian juga PT Prodia Widya Husada ini itu menjelaskan akan menambahkan 2 outlet mandiri di tahun 2023 di Pulau Jawa saja. Jadi aksi korporasi lainnya yang dilakukan oleh Prodia dengan fokus mengembangkan layanan digital melalui anak usaha barunya, yaitu PT Prodia Digital Indonesia. Tapi di sini juga harus diperhatikan bahwa Prodia saat ini sedang merem ya, atau sedang memperlambat pembuatan laboratorium baru. Jadi fokusnya itu ke layanan outlet mandiri ya. Jadi dia buat 2 outlet mandiri baru dan juga akan mengembangkan bisnis digital. Karena entahlah, mungkin sudah banyak ya Prodia itu memiliki cabang ya. Jadi sampai di akhir tahun 2022 Prodia sudah mengelola 152 cabang mandiri yang tersebar di 34 provinsi, teman-teman. Ya, jadi perseroan juga mengoperasikan layanan yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit sehingga outlet kumulatif itu mencapai 276 unit. Ya, luar biasa.